Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Fajar Tolik, angkatan 2019 Teknik Sipil. Di sini saya bakal menjelaskan salah satu contoh soal yang ada di buku Ali Asroni kolom balok T beton bertulang. Nah, jadi di soalnya kita udah diketahui. Oh ya, di soalnya itu kita disuruh mencari diagram interaksi kolom dan mengecek apakah MU dan PU ini bisa ditahan atau mampu ditahan oleh si kolom ini. Jadi pertama kita lihat soalnya, kita punya satu penampang kolom 400 mili x 400 mili dengan 8 tulangan dengan diameter 22 mili dengan elastisitas baja 200.000 MPa sama dengan 200 kN per milimeter kuadrat, mutu betonnya 20 MPa, FV-nya 300 MPa. Nah, sebelum kita buat interaksi kolomnya, kita pertama menghitung AS atau luas penampang dari baja-baja yang ada di dalam kolom. Pertama kita asumsikan sebelah kiri adalah penampang tarik dan sebelah kanan adalah penampang tekan. Kita bagi jadi tulangannya kita bagi dua, ini A1, ini A2. Untuk A1 A2, cara ngitung AS-nya ya tinggal 4 dikali rumus lingkaran. Nah, kalau di bukunya udah ada jawabannya, jadi bisa dicek di situ. AS1 sama dengan 1900,66 mm kuadrat. Nah, dari mana? Ini pi-nya 227, diameternya ya 22. Jadi 4 dikali 1/4 dikali pi dikali 22 pangkat 2. Nah, ini buat AS1 ya AS1. Nah, karena jumlah tulangannya sama dan diameternya sama, jadi AS1 sama dengan juga AS2. Jadi kita nggak perlu lagi ngitung. Nah, terus kita ngitung regangan leleh atau epsilon Y. Cara hitungnya FY dibagi ES sama dengan FY-nya 300 per 200.000 sama dengan 0,015 ya. Oh enggak, salah. 0,10. Nah, ini regangan jadi nggak disatuan. Nah, udah nih kita dapat si kebutuhan yang bakal dipakai buat menghitung diagram interaksi kolomnya. Nah, jadi di diagram interaksi kolom itu paling simpelnya kita biasanya pakai 5 titik. Di P bebannya si sentris, di kuat tekan menentukan, di C balance, di kuat tarik menentukan, sama di P sama dengan 0. Nah, buat 5 titik itu sebenarnya udah cukup buat bikin si diagram interaksi kolom. Cuma kalau emang pengen lebih bagus diagramnya itu lebih baik dipakai sebanyak mungkin titiknya. Cuma kan ngitungnya lumayan juga ya, jadi kita cukup pakai 5 titik aja. Atau ini 1,5 kali 10 pangkat 3. Berarti ada 0 ya dong, 1 ya. Mundur 1, 2, 3 ya. Nah, lanjut pertama kita ninjau dari saat bebannya sentris. Nah, di bukunya, di buku halaman 20 ya, di halaman 20 udah ada tinjauan beban sentris. Nah, buat tinjauan beban sentris ini udah ada rumus bakunya ya sebenarnya. Udah kita ngitung beban hasilnya PO sama dengan 0,85 FC aksen kali AG dikurangi AS terpasang ditambah AS terpasang dikali FY. Kita tinggal masukin aja 0,85 dikali 20 dikali AG itu apa sih? AG itu luas penampang dari si kolomnya, jadi 400 dikali 400
400 kali 400 dikurangi AS terpasang. AS terpasang berarti AS, semua AS yang ada di kolom. Jadi ini kan AS satu doang ya, berarti kalau AS terpasang AST berarti 1900,66 kali 2 gitu. AS terpasangnya 3801,32 mm 2. Sini tulis 3801,32 tambah AS terpasang 3801,32 kali FY nya 300. Nah, udah nih, langsung kita hitung aja kalkulator kan. Hasilnya udah ada di buku 3795,773,56 Newton. Nah, biasanya kita pakai kilo Newton, berarti kita bagi 1000. Berarti 3795,77356 kilo Newton. Ya. Nah, ini beban yang bisa ditopang atau ditahan oleh si kolom itu. Cuman kita reduksi lagi supaya kolom itu semakin aman gitu. Makanya kita kali reduksi buat PO itu sebesar 0,65 ya. 0,65 dikali si PO. PO-nya 3795,77356 sama dengan 2467,25 kN. Nah, ada lagi kita pakai PN Max. Ya, PN Max itu rumusnya 0,8 dikali PO. Tinggal masukin aja 0,8 dikali PO-nya 3795,77356 sama dengan berapa? 36,62 kN. Nah, PN Max ini kita harus direduksi lagi pakai reduksi yang sama, yaitu 0,65 PN Max. 0,65 dikali 36,62. Hasilnya 1973,80 kN. Nah, titik-titik ini, salah, bukan ini. Yang ini, sama yang ini bakal ada di diagram interaksi kolom di saat bebannya itu sentris gitu. Nah, lanjut setelah kita ninjau di beban sentris, kita tinjau di beban tekan beton tekan menentukan. Menentukan. Apa maksudnya? Berarti si betonnya itu yang runtuh duluan gitu. Atau bisa kita bilang C lebih besar daripada C balance. Nah, maksudnya apa? Nah, itu bakal ada di struktur 1 ya. Jadi ini nggak bakal gue jelasin di sini karena ini udah dijelasin di struktur 1. Nah, yang kita butuhin di sini adalah C balance. Cara nyari C balance yang kalau di buku CB sama dengan 600 dikali D dibagi 600 tambah FY. Nah, sebenarnya ini adalah rumus praktis ya. Sebenarnya ini bukan rumus awal. Jadi rumus awalnya itu sebenarnya C balance dengan 0,003 dikali D per 0,003 ditambah FY per ES. Ini ya. Nah, kebanyakan ES-nya itu 200.000. Kebanyakan ini 200.000 MPa. Nah, biar praktis kita kali aja atas dikali 200.000, bawah dikali 200.000. Kan kalau 200 dikali 200.000 per 200.000 sama aja kan? Sama aja kayak dikali 1. Jadi ini jadi 600, ini jadi 600, ini EX-nya hilang gitu. Makanya jadi rumus seperti ini. Jadi hati-hati buat memakai rumus ini. Sebenarnya rumusnya tuh dari sini.
kalau ES-nya 200.000, oke lu pakai yang ini nggak apa-apa. Tapi kalau ES-nya bisa jadi 210.000 atau 205.000, jangan sampai lu pakai yang ini. Gitu. Oke, karena di sini kebetulan ES-nya kita pakai itu 200.000, maka kita pakai aja rumus yang ini. Oke, langsung C balance sama dengan 600 dikali D. D itu adalah jarak penampang. Ini gue gambarin ya. D itu jarak penampang ke sini, atau biasanya disebut D efektif gitu. Apa ya? Ya pokoknya itu D efektif itu, D ini D efektif, yaitu jarak dari ujung blok tarik kebalik, ujung blok tarik ke blok tekan gitu. Ini kan kita udah tahu nih, di sini dari selimut beton sampai si as baja itu 60, jadi langsung aja kita 400 dikurangi 60 gitu. Oke. Ini 400 kurangi 60 bagi 600 ditambah FE-nya berapa? 300. 300 ya? Ya betul. Oke. Nah, hitung-hitung kalkulator dapatlah C balance-nya 227 mm. Nah, ini kita udah dapat C balance-nya. Kita mau ninjau di C lebih besar daripada C balance. Berarti kita ambil satu titik yang enak gitu, yang C-nya lebih besar daripada C balance. Karena C balance segini berarti kita ambillah, kalau di buku ngambilnya 300. C-nya kita ambil 300 mm. Sudah masuk dong. 300 lebih besar dari 227, betul? Nah, kalau udah dapet C balance, kita udah punya C, kita mulai ngitung buat si P, dan buat si ini momennya. Nah, sebelum ngitung itu, kita harus cari dulu A. Kalau kalian tahu ya, A itu ini kan tekan nih, ini kan tekan. Pokoknya A itu segininya. Nah, A adalah beta 1 dikali C, karena C nya segini gitu. Kenapa gini? Ada di struktur 1. Ya, langsung aja kita cari A nya. A sama dengan beta 1 dikali C. Beta 1 nya 0,85. Ini kenapa 0,85 juga ada di struktur 1 dikali 300 sama dengan 255 mm. Nah, udah kita dapat A-nya. Nah, kita udah dapat A-nya yang tadi. Setelah kita nyari A, kita cari epsilon 1. Apa sih epsilon 1 itu? Epsilon 1 itu regangan buat baja di bagian tarik, atau kita tadi asumsinya itu di sebelah kiri. Cara ngitungnya kita pakai perbandingan segitiga. Kalau lu inget di sini gini kan, nah ini kan penampangnya nih, ceritanya ini penampang lah, gitu. Ini pelangan di sini, ini pelangan di sini, benar-benar pelangan di sini. Nah, kan segini berarti cet. Ini kan 400 ya. Di sini lu udah tahu C-nya itu 300. Berarti sisanya 100. Terus lu tahu ini dari sini ke sini tuh 60, dari sini 100 gitu. Nah, yang cari itu epsilon 1 yang ada di sini gitu. Carinya ya lu pakai perbandingan segitiga. Epsilon 1 dibanding 100 dikurangi 60 sama dengan ini 0 epsilon CU sama dengan 0,003. Jadi 0,003 dibagi 300. Udah deh, tinggal ini lu kali silang aja. Jadinya jadi epsilon 1 sama dengan 100 dikurangi 60 dibagi 300 dikali 0,003. Nah, dari yang tadi perbandingan segitiga tadi, jadi hasilnya kalau di buku 0,0004.
Nah, dilihat ini lebih kecil dari si epsilon Y. Maka dikatakan si tulangan tariknya itu belum luluh atau belum meleleh. Jadi kita nggak bisa, kita nggak pakai, yang kita pakai itu bukan FY nanti. Tapi kita cari lagi, kita cari FS. Kenapa kita cari FS-nya lagi? Karena ya itu tadi, ini belum luluh. Jadi kalau pakai FS itu kasarnya mah masih terlalu kuat gitu, maksudnya terlalu besar angkanya. Jadi kita cari FS-nya saat regangannya segini. Caranya Fs sama dengan epsilon 1 dikali elastisitas baja, sama dengan 0,0004 kali 200.000, sama dengan berapa kalau di buku? Ini kita bikin jadi kilonewton kalau di buku. Jadi segini. Berarti dapatnya 0,08 kilonewton ya, newton per meter per milimeter 2. Jadi yang kita pakai itu segini. Kalau dibikin newton berarti 80 MPa. Kok 300? Oh iya benar 200. Nanti kalau dibikin jadi newton itu jadi 80 MPa, bukan 200, bukan segitu FV-nya. FV-nya kan kita dapat 300 MPa, sedangkan yang ini baru menerima tegangan sebesar segini gitu loh. Jadi direduksi, bukan direduksi ya, emang belum leleh aja gitu. Makanya kita cari FS-nya lagi. Next, setelah kita udah dapat FS-nya, kita cari, oh iya, kan kita punya 2 tulangan nih. Di sini tarik sama di sini tekan. Nah, di sini udah tahu nih kita, di sini itu epsilon satunya masih lebih kecil daripada epsilon Y. Maka dia belum luluh, belum leleh. Kalau di sini kita cari juga epsilon 2-nya. Apakah udah leleh apa belum gitu. Cara ngeceknya sama, pakai perbandingan segitiga tadi. Langsung aja epsilon 2 aksen sama dengan 300 dikurangi 60 per 300 kali 0,003. Yang tadi yang diagram yang perbandingan segitiga tadi, yang tinggal diputar-putar dapat segini hasilnya. Nah, hasilnya di buku hasilnya 0,0024. Nah, ini kan udah lebih besar ya, lebih besar dari si epsilon Y-nya. Maka ini udah dikatakan udah luluh, udah leleh, udah lewat lah. Ya pokoknya udah meregang dan udah jadi luluh gitu. Nah, maka F yang kita pakai itu Fy, yaitu 300 MPa atau 0,03 kilonewton per milimeter kuadrat. 300 kan ya betul. Tuh. 0,3 dong. Mana sih Bambang? Nah, udah nih, dapat banyak, kita dapat apa aja tadi? Ini FS buat yang ditarik, sama F yang buat ditekan, buat di blok tarik sama buat di blok tekan. Terus kita cari P atau beban aksial dan momennya. Nah, selanjutnya kita bikin tabel gaya, lengan momen, dan momen. Kalau di bukunya seperti itu. Ini buat rekapan, bukan rekapan sih sebenarnya, buat menghitung P sama si momennya. Gaya. Ini lengan. Ini momen. Nah, kalau kalian lihat di situ di tabelnya di halaman 20 itu ada gaya minus T1 sama dengan 1900,66
dikali 0,08. Nah, apa sih ini? Nah, yang kalian tahu di struktur itu kalau pernah baca CC sama dengan CC sama dengan, pokoknya aduh lupa saya. Yang 0,85 FC dikali A dikali B sama dengan AS kali FY. Nah, ini tuh maksudnya gaya yang dihasilkan oleh si batang tarik. Ini kan batangnya nih. Kok batang? Blok tarik. Nah, di sini. Salah dong, ke bawah. Ke bawah. Ini yang blok tekannya. Gitu. Ya. Terus ini kan AS-nya segini. Karena dia setengahnya. Setengahnya itu kan yang tadi AS1 itu sama dengan segini dikali 0,008 itu dari FS yang tadi, yang harusnya kita pakai FY biasanya kita pakai FS karena dia belum leleh gitu. Kenapa kita pakai 0,08 gitu? Nah, hasilnya minus 152,05. Kenapa minus? Karena ya arahnya ke bawah, sebenarnya beda arah, jadi harus ada yang dibedain gitu. CC sama dengan ini 0,85 dikali 0,02 dikali 255 dikali 400. Nah, ini sama yang ini 0,85 dikali FC nya dibikin jadi kilonewton jadi 0,02, A nya tetap 255 dan B nya 400. Hasilnya 1734,00. C2 itu ditinjau dari batang tulangan yang berada di blok tekan. Caranya sama, AS dikali FY 0,66 kali 0,3. Karena dia udah leleh, jadi kita pakainya FY. Didapat 570. Nah, terus sorry. Terus kita cari lengannya. Lengan, karena momen itu kan rumusnya gaya dikali lengan atau jarak pada apa ini disebutnya? Ya itulah, tumpuan atau apalah, titik momen, titik tinjauan lah gitu. Pokoknya gaya dikali lengan, ya kan? Nah, lengannya berapa sih? Dari T, gue gambarin. Ini balok, ini kolom. Ini kan tariknya di sini. Dari T ke pusat, gitu caranya nih. Jadi dari si asnya baja ke pusat kolom, gitu. Kalau di situ dilihat 0,4 dibagi 2 dikurangi 0,6. Nah, kenapa 0,4? 0,4 itu ini kan 400 ya. 400 mili. Nah, dibikin jadi meter. Jadi 0,4. Terus ya, benar ya? Dibikin meter, iya betul. Dibikin meter jadi 0,4 dibagi 2 karena kan setengahnya nih. Tapi gue pengennya dari sini sampai sini doang, makanya dikurangin si 60 ini. Kan udah diketahui tuh D-nya sama dengan 60. Nah, dapatlah lengannya sama dengan 0,14. Terus yang kedua, CC. Nah, CC itu pusatnya, atau ini kita bergambar lagi. Hapus dulu. Ini kan ceritanya blok tekannya ya. Begini. Aduh, kok enggak. Begini. Nah, ini kan C, ini A-nya kan segini, ya kan? Nah, tengahnya A.
jarak dari tengah si A ke si titik pusat si kolomnya itu. Gimana cara hitungnya? Ya udah, langsung aja 0,4 bagi 2 dikurangin ini A bagi 2. Bisa langsung dimasukin 0,4 dikurangin 0,2255 bagi 2 sama dengan 0,0725. Yang ini juga sama jaraknya, karena kan dari sini, dari si baja yang ada di blok tekan ke tengah gitu. Jadi 0,4 dibagi 2 dikurangi 0,6 sama dengan 0,14. Nah, buat momennya itu tinggal dikali gaya dikali sama lengan. Nah, udah tinggal kali-kali aja deh. Ini udah hasilnya 21,29, 125,72, ini 79,83. Nah, habis itu dijumlah buat dapetin si PO sama si PN sama si PMN. Dijumlah. Ini kan minus ya. Jadi karena arahnya berbeda. Jadi harus diperhatikan ininya tandanya. Kalau yang dijumlah di sini di buku dihasilkan PN sama dengan 2152,15. Jadi MN jumlah sama dengan 226,84. Ini kilonewton meter, ini kilonewton. Nah, seperti biasa nggak mungkin kita pakai PN atau MN ya. Kita harus reduksi lagi. Direduksi lah pakai 0,6 dikali 0,65 ya nggak? Yoi. Dikali 2152,15. Hasilnya 1398,9 kilonewton. Yang ini setelah direduksi hasilnya 0,65 dikali 226,84 sama dengan 147,45 kilonewton meter. Tuh. Nah, setelah udah dapat nih si MN sama si PN yang udah direduksi, udah kita catat. Kita udah punya PN maksimum yang di awal yang di sentris setelah direduksi sama udah ya PN dong. Karena kan kalau sentris momennya nggak ada. Udah dapat tuh sama yang ini. Ini kita catat. Ini yang bakal nanti dimasukin ke diagram interaksi kolom gitu. Nah, selanjutnya kita tinjau dari keadaan seimbang atau C sama dengan C balance. Kita tahu C balance-nya yang kita punya adalah 227 benar. Ya, berarti C yang kita pakai itu C segini. Nah, seterusnya sama. Kita cari A dulu, pakai beta sama dengan beta 1 dikali C, dapat A-nya. Pas setelah dapat A, kita cari ini epsilon 1 sama epsilon 2. Kalau epsilon 1-nya lebih kecil daripada epsilon Y, maka yang dipakai adalah kita harus cari dulu Fs-nya. Kita nggak bisa pakai Fy langsung gitu. Sama perhitungannya sama seperti yang sebelumnya, tinggal menyesuaikan mana yang udah leleh, mana yang belum leleh gitu. Nah, yang blok tarik menentukan juga sama. Cuman C-nya lebih kecil daripada C balance. Jadi kalau di buku itu dia ngambilnya diambil C 160. C sama dengan 160 mm. Sisanya perhitungannya sama lagi, balik lagi. Jadi benar-benar kita tuh cuma memvariasikan nilai C buat bikin diagram si interaksi kolomnya gitu loh. Nah, gini kan ceritanya. Nah, ini nih pas P sama dengan pas bebannya sentris, ini pas blok tekan menentukan, ini pas seimbang, ini pas tarik, ini pas P sama dengan 0.
Tuh. Jadi gimana ya jelasinnya? Sebenarnya kita tuh mau nyari 5 titik ini. Tapi lu kalau mau bikin jadi 8 titik, 7 titik itu nggak masalah. Tinggal lu variasiin C-nya, perhitungannya bakal sama gitu. Nah, yang agak beda di perhitungannya itu di P saat P sama dengan 0. Ini gue mau jelasin yang itu. Tapi buat yang lain yang apa? Yang variasi C itu perhitungannya tetap sama. Nah, yang tinjauan yang saat P sama dengan 0, berarti dia nggak ada beban aksialnya kecil, bahkan dibilang 0. Kita tinggal cari momennya berapa gitu pas saat aksialnya 0. Nah, kan tadi kita udah ninjau dari beberapa nilai C ya. Sekarang kita tinjau dari saat P-nya sama dengan 0. Nah, saat P-nya sama dengan 0, dilihat dari kolom, dilihat dari penampang kolomnya. Logikanya kalau dia dibebani, terus kalau si tariknya udah leleh, otomatis si tekannya pasti belum leleh. Gitu ya logikanya. Di situ tertulis seperti di buku, karena ini sama dengan ini. Jadi logikanya yang ini pasti belum leleh, yang ini udah leleh. Saat ini leleh, ini belum leleh gitu loh maksudnya. Kalau di buku rumusnya udah ada ya, 600 dikali A2 aksen dikurangi A1 dikali FJ per 1,7 dikali FC aksen dikali B. Nah, gue sempat nanya sama Pak Bae, dosen struktur gue, apakah 600 ini sama kasusnya dengan yang perbandingan segitiga yang ada di diagram regangan? Gue nanya, katanya iya. Berarti otomatis di sini harusnya kita kali sama 200, bukan dikali 200.000 dong, dibagi 200.000 ya kan. Berarti kita kali 1 per 200.000, 1 per 200.000 ya kan. Gue mikirnya gitu, cuma gue ini belum pasti ya, jadi ini masih jadi salah, bisa jadi benar. Nanti berarti jadinya ini 0,3 dikali A2 dikurangi A1 dikali FY per 200.000 atau ES. Nah, ini kan ES ya. Nanti ini jadinya ada per ES, ini jadinya 0,003. Nah, yang bawah nih gue agak bingung. Nanti dibaginya dikali 1 per ES atau gimana gitu. Makanya karena di bukunya seperti ini, jadi kita ikutin dulu, karena gue belum tahu jawaban pastinya gimana gitu. Oke. Nah, udah tinggal masukin aja. Ini buat P, kita masukin aja 600 kali 900,66 dikurangi 1900,66 kali 300 per 1,7 kali 20 kali 400. Hasilnya kalau di buku 41,9263. Q-nya tepat, udah ada rumus ininya juga sama. Sebenarnya gue juga masih nyari-nyari lagi apakah 600 ini beneran cara praktis kayak yang ini atau enggak. Dikali A 2 aksen dikali DS aksen per 0,85 FC kali B. Nah, sekedar info aja buat teman-teman. Aksen di sini ada maksudnya. Aksen di sini maksudnya blok tekan. Jadi kalau gue nulisnya A1 doang, berarti dia ada di blok tarik gitu. Kalau sesuai yang di buku ini ya, sesuai yang di buku alias Roni ini, dia bilang kalau ada aksennya maka itu tekan, berarti ada di sini. Misal kalau kanan itu tekan, kalau nggak ada aksennya berarti itu dia di bagian tarik. Jadi maksudnya luas tulangan yang ada di tarik
Kalau ada aksennya berarti luas ruangan yang ada ditekan gitu. Ini juga kita tinggal masukin aja betanya 0,85, AS-nya 1900, DS-nya karena ditekan berarti dia 60, terus dibagi 0,85 FC dikali B. Udah, dan hasilnya adalah 8552,97. Terus dibutuhin lagi A. A-nya rumusnya akar P pangkat 2 ditambah Q dikurangi P. Nah, kita kan udah tahu nih, ini Q-nya, ini P-nya udah dapet, tinggal masukin aja 41 akar 41,9263 pangkat 2 ditambah 8552,97 kurangi 41,9263 sama dengan, kalau hasilnya 59,616 mm. Ini A yang ini loh, yang yang gini, yang itu. Terus kita cari F-nya, cari F2 aksennya, berarti yang di blok tekan. Karena dia belum meleleh ya, jadi jadi dicari dulu F2 nya dengan cara 600 dikali A dikurangi beta 1 dikali DS per A. Sama dengan hasilnya langsung di situ ada 86,715 MPa. Lo udah dapet nih semuanya. Lo dapet A-nya, udah dapet F2-nya. Langsung kita cari ke momen buat konkretnya. MNC. Itu cara ngitungnya 0,85 FC aksen dikali A dikali B dikali D dikurangi A per 2. Salah. D dikurangin A per 2. Ini rumusnya kalau belajar struktur 1 ini familiar banget. Tinggal dimasukin 0,85 dikali 20 tuh. Ya. Dikali A-nya tadi 59,616 kali B-nya 400, D-nya berapa? D-nya 340 dikurangi 59,616 bagi 2. Hasilnya 125748362,6 Newton milimeter. Tinggal dikonversi ke kilonewton milimeter ya tadi. Ya, kilonewton meter. Terus ada lagi momen untuk bajanya. Tuh pakai AS dikali AS aksen dikali FS sen F2 dikali D dikurangin DS aksen. Sama ini juga rumus yang ada di strukton 1 kalau lo ingat. Ini 1900,66 dikali tadi F2 nya 86,715 dikali D nya 340 kurangin 60 sama dengan 4614840,9 Newton milimeter. Nah, seperti biasa kita nggak boleh pakai yang ini, kita harus reduksi lagi. Oh nggak,
sebelum itu kita cari dulu momen nominalnya dengan cara menjumlahkan mereka berdua ini. Jumlahin aja. Nah, udah dijumlahin, dapat hasilnya 171,9 kilonewton meter. Ini udah gue ganti ya, udah dikonversi berarti ini dibagi berapa tuh? Dibagi 1000, ini 1000 berarti 49 di sini, juga 1000, ini 1000 di sini gitu. Nanti jadi kilonewton meter gitu. Nah, udah dapat nih segini. Ini momen nominalnya. Kita reduksi kembali biasa. Karena nggak boleh pakai nggak boleh, karena standarnya gitu harus selalu direduksi dikali 0,65 bukan? Ya. Dikali 171,9. Hasilnya 111,73 kilonewton meter. Nah, tadi kan kita udah punya tuh. Kita rekap dulu ya. Saat beban sentris mana ya? Oh, nggak ada di sini. Oke, kita rekap aja beban sentris. P0 nya sama dengan 3795,77 kilonewton. Reduksi jadinya 2467,25 kilonewton. PN maksimumnya berapa? PN maksimumnya 3036,62 kilonewton. PN reduksinya 1973,80 kilonewton. Ini satu rekap. Terus saat kuat blok tekan menentukan, itu kita punya PN reduksinya 1398,90 kilonewton. PN-nya doang 2152,90 kilonewton. Ini yang hasil perhitungan tadi ya. Ini hasil dari perhitungan yang sentris, yang tekan menentukan, tarik menentukan, seimbang, sama yang P sama dengan 0. Ini MN-nya sama dengan 226,84 kilonewton meter, sama reduksinya 147,45 kilonewton meter. Oke. Terus seimbang. Di seimbang kita punya PN sama dengan 1321,4 kilonewton. PN sama dengan 853,06 kilonewton. MN-nya 295,49 kilonewton meter, sama direduksi MN 192,07 kilonewton meter. Oke. Terakhir tarik menentukan. Kita dapat PN sebesar 924,8 kilonewton. Reduksi dari PN itu 601,12 kilonewton. Terus MN-nya 281,73 kilonewton meter, sama reduksi MN-nya 183,12 kilonewton meter. Yang terakhir, yang tinjauan P sama dengan 0. Itu kita dapat, karena P-nya 0, jadi kita dapat momennya itu
Mana momen 171,9 kilonewton meter. Setelah direduksi Mn sama dengan sama dengan 111,73 kilonewton meter. Nah, gimana sih cara gambarnya? Setelah kita punya semua data ini, kita bikin Cartesius. Oke. Ya, Cartesius sini 0. Kita lihat yang paling gede ini buat P0. Ya, maksudnya ini buat P, ini buat momen. Ini aksial, ini momen. Terus paling gede 3000 berarti oke, kita tembak 4000 lah ya. 4000 di sini 3550. Momennya yang paling gede 14 19 18 11 berarti 19 ya. Berarti kita per 50 100 150 200. Oke. Nah, kalau kita lihat P0 sentris. Sentris berarti momennya 0. Berarti P0-nya 3700 sekian di sini. Sini titik P0. Oke. Terus PN max-nya setelah direduksi P0-nya jadi 24. Lumayan jauh ya. 246 berarti di sekitar sini. Ini reduksi P0. Ini PN udah itu dulu. Next, ketekan PN-nya yang sebelum direduksi 21 berarti di sekitar sini momennya. Nah, jadi bikinnya ini kan sentris kan momennya 0, P-nya ada. Jadi ini momennya pada 0 nih di sini mulainya. Nah, di sini yang kalau udah mulai yang tekan menentukan, tarik menentukan, seimbang, kita pasangin ini sama ini. PN sama MN, reduksi PN sama reduksi MN. 2152 berarti di sekitar sini 2152. Nah, momennya itu 200 ada yang lebih ternyata 250. Nah, berarti kan di sini 200 ini sini sini berarti ya. Lu tarik garis di sini. Nah, gitu. Ini buat PN, ini tekan menentukan ya. Tekan. Nah, yang buat direduksi 13 berarti sekitar sini. Terus ininya 14 berarti sekitar sini. Kita tarik. Titikin, tarik sah. Nah, itu ya. Next, seimbang PN-nya 13 berarti sama hampir di sinilah. Ini lebih gede nggak? Lebih kecil ya? 13 iya lebih kecil ya. Berarti ada di bawah sedikit di sini. Terus momennya 29 berarti apa 300 ya? 29 di sini. Kita tarik sah gitu. Nah, terus yang reduksi ini 800 sama 190. 800 sekitar sini, 190 sekitar sini. Tarik set gitu. Oke, next tarik menentukan PN-nya 900, momennya 280. 280 sekitar sini. PN-nya 900 sekitar ya sini deh, sekitar sini. Tarik lagi sah sini kan. Yang buat nominal reduksi 600 sama 180. 600 berarti sini 183 ini siapa ini? Ini ya seimbang 192 berarti di belakang sini. Sah gitu. Terakhir P-nya sama dengan 0, momennya sama dengan ini momen yang 171 berarti ada di ini berapa tadi? 83 berarti ada di tengah sini.
kan 0 ya, set langsung tarik aja. Yang ini 111 berarti sini. Nah ya, buat PN Max nya kita gambarnya kalau PN Max 3000 berarti 3000 kita sini ya, gini gambarnya. Ini PN Max, aduh salah, Max. Nah kalau satunya yang setelah direduksi ada di 2000, sekitar 1900-an sini. Ini PN reduksi Max. Nah buat apa sih kita gambar gini? Di awal di soal itu ditentukan bahwa momen maksimum sama momen ultimate MU sama dengan mana tuh dia? Nah ini 150 kN meter. Kalau PU sama dengan 1280 kN. Nah, kita cek, kita masukin PU-nya 1280 di sekitar sini. Itunya 150 pas di sini. Nah, di sini kan. Nah, kalau di sini terlihat ini kita tandain nama R. Terlihat itu ada di luar ini ya, ada di luar yang momen yang apa sih, diagram interaksi kolom yang udah direduksi. Nah jadi bisa dibilang ini kurang aman karena harusnya ada di dalam sini gitu, ada di dalam yang sudah direduksi. Nah tapi di buku kok beda gitu. Nah karena ini kan gambarnya nggak skalatis ya, mungkin aja gue salah kayak ininya nggak sama nih panjangnya, ini juga panjangnya ngasal gitu kan. Cuma cara ngeplotnya gitu, lu udah bikin diagram interaksi kolomnya, baru lu plot yang ultimate-nya masukin di sini. Kalau di gambar itu masih di dalam yang direduksi atau yang diagram bawah yang dalam gitu. Jadi itu dikatakan aman. Nah udah sih sebenarnya sampai situ. Soal diagram interaksi kolom sebenarnya nanti masih ada karena ini ditinjau dari satu dimensi ya, atau uniaksial. Sebenarnya harus ditinjau secara biaksial karena belum tentu ini itu masuk di dua ini kan cuma arah satu dimensi ya, jadi harusnya di 3 dimensi. Ini tuh belum tentu masuk di sininya gitu loh. Paham nggak? Kayak ini tuh titiknya kan ditinjau dari sini doang nih. Gimana kalau di sininya gitu, masuk apa enggak gitu. Jadi sebenarnya harusnya 3 dimensi. Nah nanti ada lagi pelajaran untuk mengubah yang tadinya uniaksial jadi biaksial. Itu next. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau emang ada kesalahan boleh diskusi mungkin sama saya atau boleh dikoreksi. Buat teman-teman semua yang udah dengerin, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.